Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang Allah muliakan, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa ada yang mendapat cobaan begitu berat dalam hidupnya? Mengapa ada yang tampak hidup tenang, sementara yang lain seolah dikejar-kejar musibah? Dalam Islam, kita mengenal konsep azab ataupun siksaan dari Allah yang bisa mendatangkan di dunia ini sebagai peringatan atau hukuman atas perbuatan tertentu. Dalam Al-Quran dan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan gamblang tentang perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan azab dengan cepat. Hari ini kita akan membahas 5 perbuatan yang menurut dalil-dalil syariat dapat memanggil azab Allah dengan lebih cepat. Mari kita simak bersama agar kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan pertama adalah zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam surah An-Nur ayat 2, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila zina dan riba telah tampak dalam suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain, tidak akan merajalela zina dalam suatu kaum, melainkan akan banyak kematian di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menceritakan tentang seorang pemuda kaya di Damaskus pada masa dinasti Umayyah yang terkenal dengan perilaku zinanya. Ia sering mengumbar nafsu dan menggoda wanita-wanita yang sudah bersuami. Ketika para ulama dan orang-orang salih menegurnya, ia malah semakin sombong dan berkata, "Kalau Allah murka, mengapa aku masih kaya dan sehat?" Tidak lama kemudian, pemuda itu terkena penyakit aneh yang membuat tubuhnya membusuk secara perlahan-lahan. Penyakitnya dimulai dari bagian yang ia gunakan untuk berbuat zina. Para dokter tidak bisa menyembuhkannya. Hartanya habis untuk pengobatan dan akhirnya ia meninggal dalam keadaan hina dina. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Zina adalah dosa yang sangat cepat mendatangkan azab di dunia, karena ia merusak kehormatan, keturunan, dan tatanan masyarakat yang telah Allah ciptakan." Perbuatan kedua adalah menzalimi anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Dalam surah Ad-Duha ayat 9, "Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah memakan harta anak yatim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga," sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Imam At-Tabrani dalam tafsirnya meriwayatkan kisah seorang wali anak yatim di zaman Bani Umayyah. Orang ini dipercaya mengurus harta warisan seorang anak yatim yang jumlahnya cukup besar. Namun, ia menggunakan harta tersebut untuk keperluan pribadi dan bisnisnya sendiri. Ketika anak yatim itu beranjak dewasa dan bertanya tentang hartanya, sang wali berdalih bahwa harta itu sudah habis untuk biaya perawatan dan pendidikan. Padahal kenyataannya sebagian besar telah ia korupsi. Anak yatim itu yang merasa dizalimi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya bukti.
Ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang dilakukan oleh waliku ini terhadap harta ayahku. Aku serahkan urusanku ini kepadamu." Tak lama kemudian, rumah sang wali terbakar di malam hari. Anehnya, api seperti muncul dari dalam rumah dan membakar habis semua harta bendanya. Keluarganya selamat, tapi semua kekayaannya lenyap dalam semalam. Setelah itu, usaha apapun yang dijalaninya tidak pernah berhasil, seolah tidak ada berkah dalam kehidupannya. Para ulama waktu itu berkata bahwa ini adalah isyarat dan firman Allah tentang orang yang murka dan juga makan harta anak yatim, seperti menelan api dalam perutnya. Imam Asy-Syaukani berkata, kezaliman terhadap anak yatim adalah dosa yang sangat dimurkai Allah, karena mereka adalah golongan orang yang lemah dan tidak bisa membela diri. Yang ketiga adalah memutuskan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25, dan orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menceritakan tentang dua bersaudara kaya di Baghdad pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka adalah pedagang sukses yang memiliki banyak toko dan kafilah dagang. Karena masalah warisan orang tua, keduanya bertengkar hebat dan memutuskan hubungan sama sekali. Sang kakak berkata, mulai hari ini aku tidak akan mengenal adikku lagi. Sang adik pun berkata, aku juga tidak butuh kakak seperti dia. Keduanya tidak mau saling menyapa lagi. Bahkan ketika bertemu di pasar, mereka juga melarang anak-anak mereka untuk bergaul dengan sepupu-sepupunya. Keluarga besar yang dulu harmonis menjadi terpecah belah. Dalam waktu yang sangat singkat, usaha keduanya mulai mengalami kemunduran. Kafilah dagang kakak dirampok, tokonya terbakar, dan banyak pelanggan yang lari. Adiknya juga mengalami nasib yang serupa. Hutangnya menumpuk, barang dagangannya rusak karena banjir, dan ia jatuh sakit berkepanjangan. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah anak-anak mereka juga mulai meniru sikap dari orang tuanya. Anak si kakak bermusuhan dengan ayahnya sendiri, begitu juga anak si adik. Keluarga yang dulunya bahagia menjadi hancur berantakan. Dan pada akhirnya, seorang ulama mendamaikan keduanya dengan mengingatkan hadis Rasulullah SAW. Ketika mereka berdamai dan menyambung kembali silaturahmi, secara berangsur kehidupannya mulai membaik. Imam Ibnu Taimiyah berkata, memutus silaturahmi adalah dosa yang cepat mendatangkan azab berupa kehilangan keberkahan dalam hidup, kesulitan rezeki, dan perpecahan dalam keluarga. Perbuatan yang keempat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, 3 dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia, yaitu berbuat durhaka kepada orang tua, berbuat zalim,
dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan tentang sebuah kisah seorang saudagar di Kufah yang sangat sukses dalam perdagangannya. Namun, ketika orang tuanya sudah tua dan membutuhkan perhatian, ia malah mengabaikan mereka dan bahkan membentak ketika mereka meminta bantuan. Suatu hari, ayahnya yang sudah uzur berkata, "Anakku, aku dulu menggendongmu ketika kamu masih kecil. Mengapa sekarang kau tak mau menolongku yang sudah lemah ini?" Anak durhaka itu malah menjawab, "Pak, saya sudah sibuk dengan urusan saya sendiri." Sang ayah yang terluka hatinya berdoa sambil menangis, "Ya Allah, anakku telah durhaka kepadaku. Tunjukkanlah kepadanya akibat dari perbuatannya." Keesokan harinya, kafilah dagang saudagar itu dirampok habis-habisan. Usahanya bangkrut total. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah anak-anaknya sendiri kemudian memperlakukan dia persis seperti cara ia memperlakukan ayahnya dulu. Ia baru menyadari kesalahannya ketika merasakan sendiri penderitaan yang sama. Imam Ibnu Qayyim berkata, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang balasannya paling cepat terasa di dunia ini. Bahkan seringkali Allah membalasnya dengan cara yang sama melalui anak keturunannya. Perbuatan yang kelima adalah makan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ayat selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulisnya, dan yang menjadi saksinya. Mereka semua sama dalam dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, apabila zina dan riba telah tampak dalam satu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Uqubat menceritakan tentang seorang rentenir di Madinah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang ini memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada para pedagang kecil yang sedang kesulitan. Banyak keluarga miskin yang terjerat hutang riba hingga harus menjual rumah dan tanah mereka. Ketika Khalifah mengetahui praktik ini, ia menegur dan melarangnya. Tetapi rentenir itu tetap melanjutkan praktiknya secara sembunyi-sembunyi dengan dalih membantu orang yang kesulitan. Suatu malam, rentenir itu bermimpi buruk. Ia melihat dirinya dikejar-kejar oleh api yang menyala-nyala dan suara yang berkata, "Rasakan akibat dari memakan riba." Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan merasakan panas yang sangat luar biasa di dalam perutnya. Sejak saat itu, ia selalu merasakan panas dan perih di perutnya, terutama setelah ia makan. Penyakitnya tak kunjung sembuh meski sudah diobati oleh berbagai dokter. Yang lebih anehnya lagi adalah setiap kali ia menghitung keuntungan riba, perutnya semakin perih dan memanas. Akhirnya, ia meninggal dalam keadaan yang sangat menderita dan semua hartanya habis untuk biaya pengobatan. Imam An-Nawawi berkata, riba adalah dosa besar yang azabnya bisa dirasakan di dunia berupa hilangnya keberkahan dari harta, datangnya berbagai penyakit, dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, kelima perbuatan yang telah kita bahas ini adalah sebagian dari dosa-dosa besar yang azabnya bisa cepat turun di dunia. Ingatlah, azab di dunia sebenarnya adalah rahmat Allah agar kita segera bertobat sebelum terlambat. Sebaliknya, menjauhi perbuatan-perbuatan ini akan mendatangkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita introspeksi diri, perbanyak istighfar, dan bertobat nasuha dari segala dosa kita.
Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari semua azabnya dan memberikan taufik untuk selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.